Ya, mungkin narasumber yang keempat atau narasumber terakhir kita yaitu Dr. Safrizal. Dr. Safrizal Rahman, MKes SPOT, yang merupakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Aceh dan juga Wakil Dekan 2 FK Unsiah, serta Ketua Tim Disaster dari Rumah Sakit Zainal Abidin. Apakah Dr. Safrizal sudah join di dalam webinar? Oke, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Safrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. suaranya kurang jelas, Dok. Apakah bisa lebih dekat ke mikrofonnya? Bisa dengar suara saya ya? Kurang jelas, Dok. Bisa dengar suaranya? Masih kurang Tidak jelas, Dok. Seperti jauh gitu, Dok, suaranya. Mungkin perlu memakai headset. Karena saya Malah sekarang hilang, Dok, suaranya. Mungkin perlu memakai headset, dokter. Ya, sambil menunggu mungkin Dr. Safrizal bisa setup dengan... Ya, bisa kedengaran sekarang ya? Ya, alhamdulillah, Dok. Sekarang sudah saya jelas. Izin screen share ya. Silakan, Dok. Ya. Materi saya ini ya. Coba saya screen share sekarang. Bisa kelihatan? Ya, bisa, Dok. Mungkin di full screen, Dok. Oke ya. Terima kasih, ya, Dok. Silakan, Baik, Dok. terima kasih. Saya menyampaikan maaf juga. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta maaf karena terlambat bergabung. Saya dengan Dokter Harapan ini lagi ada sedikit tugas terkait COVID juga. Tapi alhamdulillah saat ini kita sudah bisa bergabung bersama-sama. Baik, kita tidak usah berlama-lama dengan berbagai teori yang sudah disampaikan banyak oleh pembicara sebelumnya, bahwasanya COVID ini memang real adanya, dan hari ini sudah 13,5 juta penduduk dunia, dan menurut data yang saya dapatkan ini 188 negara bergulat dengan COVID hari ini, termasuk Indonesia. Ini adalah data yang ada di Indonesia, dan sudah 34 provinsi, artinya sudah seluruh Indonesia terkena COVID ini. Nah, ini angka kematian di Indonesia dikatakan 5,15%, angka kematian dunia itu case fatality rate-nya sebenarnya 5,01%. Nah, ini adalah jumlah pemeriksaan Indonesia dikatakan 2.779 per 1 juta penduduk. Kalau kita bisa gambarkan, Vietnam sudah di atas 4.000, beberapa negara sudah di atas 7.000, artinya memang kita masih kurang dari sisi pemeriksaan. Ini adalah grafik di mana dugaan masyarakat, dugaan para ahli dulunya tentang COVID di Indonesia, ini grafiknya, tetapi kenyataannya angka kita terus naik. Angka kita terus naik, dan ini juga mungkin diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang tidak jelas, dan masyarakat juga abai. Kalau kita perhatikan di Indonesia, dan hal yang paling simpel saja di Aceh, masyarakat kita sepertinya sudah tidak takut lagi dengan isu terkait COVID. Kalau dulu satu pasien itu bisa menyebabkan orang tidak jadi keluar rumah, hari ini ada 21 pasien, orang tetap saja hangout, duduk-duduk santai di warung kopi tanpa ada beban sampai larut malam. Nah, kematian tenaga medis di Indonesia ini kematiannya sudah 89 kematian. Ada 60 dokter, 23 perawat, dan 6 dokter gigi. Hampir 900 orang terinfeksi tenaga medis. Jadi sangat tidak masuk akal kalau kemudian dikatakan COVID ini adalah rekayasa tenaga medis, karena korban dari tenaga medis juga sangat banyak. Dan angka ini kalau dipresentasikan di Indonesia, kematian tenaga medis ini 2,4% kalau dibandingkan negara lain seperti Amerika itu 0,37%. Angkanya sangat tinggi. Ini barangkali perlu penelitian khusus terkait tingginya angka kematian ini. Nah, kalau kita perhatikan ini 10 negara dengan jumlah kematian tenaga medis terbanyak. Kalau kita perhatikan Indonesia termasuk salah satu yang paling tinggi dari persentasinya. Bahkan
kita menjadi barangkali nomor 2. Rusia juga memiliki angka kematian yang sangat banyak dari sisi tenaga medis. Dan kemudian itu tadi, istilah pun kemudian berubah-ubah, berganti-ganti, seperti yang sudah disampaikan Dr. Iman tadi kalau saya tidak salah, ODP menjadi kontak erat, PDP menjadi kasus suspek, dan OTG menjadi kasus terkonfirmasi. Dan hal yang disampaikan oleh pemerintah tentang kebiasaan hidup baru ternyata juga akhirnya disalahartikan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Nah, ini hal yang barangkali juga sudah banyak diketahui orang, tetapi ini sangat dinamis. Gejala ini berubah-ubah. Kadang-kadang ada orang tidak memiliki demam, ada yang kemudian mengalami diare, ada yang kemudian kehilangan penciuman, ada yang kemudian gangguan mata, matanya merah. Ini ternyata gejala-gejala yang semakin hari dari hasil penelitian bertambah lagi, dan mendekatkan diri kepada COVID. Bahkan kita di Aceh baru-baru saja mendapat pengalaman seorang pemuda yang kemudian tiba-tiba mengalami kasus seperti paru-parunya itu seperti orang yang terhantam benda keras, dan sehingga ada kebocoran di parunya yang dianggap barangkali mungkin ini akibat trauma, padahal dia tidak mengalami kondisi apapun, dan kemudian dilakukan penanganan secara bedah, dan kemudian terakhir diketahui dia positif. Dan ini memang kondisi di lapangan yang barangkali mungkin sangat mungkin mengancam tim medis pada akhirnya. Nah, slide berikutnya, bahwasannya 80% lagi yang paling susahnya adalah penderita COVID ini tidak bergejala, artinya tidak memiliki gejala apapun, tetapi dia membawa virus di tubuhnya. Hanya 20% yang bergejala dan 5% yang kemudian menjadi gawat. Dan perlu kita perhatikan mereka yang memiliki komorbid, usia tua, ini kemungkinan mereka menjadi fatal ini sangat tinggi. Bahkan saya bisa katakan untuk Aceh tinggi sekali angka kematian mereka yang memiliki komorbid dan tua ini. Hampir yang saya perhatikan pasien kalau sudah masuk ke RICU itu sudah susah sekali kita bisa berharap dia akan kembali keluar dengan sehat, dan ini memang selama ini terbukti. Tapi syukurnya karena memang banyak pasien itu yang kemudian adalah hampir tidak ada bergejala begitu. Nah, ini adalah alat yang dilakukan. Inilah 3 alat yang kita miliki di Aceh, dan alat-alat ini sepertinya merupakan alat-alat juga yang dipakai di dunia. Artinya ada rapid, ada gen expert, ada real time PCR. Ini adalah alat-alat yang menunjang diagnosa kita selama ini. Dan saya pikir kemampuan kita sudah cukup baik dibandingkan ada beberapa provinsi yang masih kesulitan untuk menegakkan diagnosa. Nah, ada pasien yang bergejala atau yang disebut sebagai simptomatik, ada pasien yang tidak bergejala asimptomatik. Ini sudah kita jelaskan tadi, saya lewatkan saja. Nah, ini adalah grafiknya. Ada yang ringan, bahkan asimptomatik, ada yang berat, dan ada yang fatal. Begini grafiknya. Artinya tetap saja yang paling banyak itu adalah mereka yang tidak bergejala. Slide selanjutnya, saya melihatkan perbandingan laki perempuan, ternyata kabar kurang baiknya untuk kaum Hawa, untuk kaum Adam adalah mobilitas ya, laki ke sana kemari, dan ini mengakibatkan laki-laki lebih rawan terkena. Dan bahkan pasangan suami istri yang bulan madu saja bisa suaminya kena dan istrinya tidak. Nah, enggak tahu apa ada hubungan bulan madu itu dengan dengan suasana hati yang akhirnya bisa memilih salah satu kena, yang lain tidak. Tetapi kalau untuk yang sudah tidak bulan madu, pasangan yang sudah lama biasanya dua-dua kena. Jadi ini adalah semacam anekdot-anekdot lucu yang kita temukan dari kasus COVID. Nah, bagaimana sebenarnya pandemi ini bisa selesai? Ini ada dikatakan herd immunity. Saat ini kita lagi melakukan protokol COVID. Kita tidak bilang kita kondisinya adalah herd immunity. Dan satu lagi, kalau vaksin ditemukan, tapi ini mahal dan lama. Tapi kalau dia sudah dapat, maka akan cepat selesai. Ini adalah situasi kalau tanpa imunisasi, maka barangkali untuk orang yang terus melakukan aktivitas tempat ramai akan sebanyak inilah yang akan terkena.
Tetapi bila ada yang sebagian terimunisasi, maka jumlah yang kena relatif juga masih banyak. Artinya yang sudah terimunisasi, yang kuning ini tentu tidak akan kena. Nah, ini kalau ada imunisasi terjadi, maka kasusnya jauh akan menurun. Yang merah saja ini yang kena, jauh lebih menurun. Nah, itulah kenapa kemudian orang berlomba-lomba menunggu kalau vaksin ini datang. Tapi vaksinnya tidak kunjung datang. Kalau vaksinnya datang 3 bulan setelah ini merebak di dunia, kita mulai yakin ini rekayasa. Tapi karena sudah merebaknya hampir 6 bulan, virus ini ada, tapi kemudian vaksinnya tidak juga datang, maka kemudian kita jadi berpikir jauh lah ini dari rekayasa. Kenapa? Karena kita tidak tahu, tidak ada barangkali yang mungkin mendapat keuntungan yang besar dari ini, karena memang vaksin adalah target utamanya. Ini saya tidak jelaskan lagi, dari tadi sudah ada, tapi problemnya adalah kita agak abai mengikuti protap pencegahan COVID ini. Nah, stigma yang ada di masyarakat ini luar biasa, sehingga hoak ini menjadi sangat gampang diterima. Nah, kemudian banyak orang-orang yang merasa dirinya seperti dihukum mati kalau didiagnosa positif. Kalau kita orang muda, dokter harapan yang masih muda tadi, dokter Iman, kalau terkena COVID dinyatakan positif, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan jangan, itu sebenarnya dibutuhkan hanya istirahat. Tidak perlu kita kemudian bereaksi berlebihan, mencari cara supaya negatif. Tidak perlu, istirahat saja. Karena memang kelompok kita, bukan kelompok kita ya, saya juga menganggap masih muda jadinya. Kelompok orang-orang tadi, dokter harapan, dokter Iman tadi, kelompok muda yang masih daya tahan tubuhnya tinggi. Sehingga istirahat saja, dilakukan isolasi, di bawah bimbingan dari medis, nanti barangkali ditempatkan di tempat tertentu, dikasih vitamin, dia akan sembuh. Jadi kan tidak perlu terlalu melahirkan stigma yang tidak-tidak. Justru yang terjadi hari ini adalah ketika orang diperiksa, mestinya saat dia diperiksa dan menunggu hasilnya keluar, dia mengisolasi diri. Jangan kemudian ketika dia diperiksa menunggu hasilnya keluar, dia kemana-mana. Ketika hasilnya positif, maka dia pun sudah membawa virus tadi kemana-mana. Nah, ini yang paling kita sedihkan adalah kucilan terhadap mereka yang terkena. Tidak ada kucilan apapun yang harus kita lakukan karena mereka tidak ada yang mau terkena, tapi kalau saatnya dia terkena, ya artinya kita harus mensupport mereka supaya cepat sembuh. Nah, kemudian ada masyarakat yang mengatakan bahwasannya ini adalah rekayasa medis. Saya katakan tenaga medis tidak mendapat keuntungan apapun dari ini. Kalau kita perhatikan secara seksama, justru saat COVID ini jumlah pasien yang berobat non-COVID jauh berkurang. Praktek dokter sudah dikurangi waktunya. Kita tidak bisa full praktek seperti dulu. Saya pribadi mengurangi sampai 50%. Nah, insentif yang dijanjikan pemerintah, insentif katanya tenaga medis dapat insentif, betul, tapi tenaga medis yang menangani COVID itu pun belum turun sampai sekarang. Bahkan di beberapa tempat jasa medis dokternya dipotong untuk operasional dari rumah sakit. Nah, di mana letak keuntungannya? Ini kan agak tidak masuk akal. Jadi ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu tidak ada. Kalau ditanya tenaga medis, apa yang dia inginkan? Dia inginkan COVID ini selesai, mereka bisa melakukan aktivitas di bidang medis secara biasa lagi. Ini jauh justru memberikan kehidupan daripada tenaga medis. Jadi tidak benar ini sebenarnya menguntungkan medis. Nah, pemeriksaan akan meningkatkan kasus, jadi tidak usah diperiksa. Ini juga salah. Kalau kasus diperiksa dan kasusnya dapat, kita ibaratkan ibarat harimau. Harimau itu kalau dia banyak tapi di dalam kandang aman. Kalau sudah dapat kasus diisolasi aman. Tapi ketika harimau itu berada di masyarakat luas, maka dia bisa mengancam siapapun. Kita tidak tahu ada virus yang kemudian menyebar kemanapun. Jadi banyak periksa, banyak kasus, tidak usah takut. Malah lebih baik daripada tidak diperiksa, tidak ada kasus. Tetapi realnya di lapangan virus itu menyebar kemana-mana. Nah, Indonesia ternyata dari hasil pemeriksaan kalau ada 100 yang diperiksa, maka 11-13 orang positif. Sementara negara lain yang sudah duluan melakukan pemeriksaan masif, mereka sudah di angka yang jauh lebih rendah. Bahkan kalau saat 100 diperiksa hanya dapat 1 atau 2 yang positif. Kita harusnya lebih giat agar kita menuju ke negara-negara seperti tadi. Nah, orang harus jujur mengatakan kalau dia kena, maka dia harus jujur mengatakan dia kemana saja pergi. Ini penting untuk kita melakukan tracing. Nah, kemudian COVID sampai hari ini sebenarnya adalah self-limited disease. Kalau kita kuat badannya, sampai waktu tertentu dia akan hilang dari tubuh. Strateginya apa untuk menghadapi COVID hari ini? Karena kita sudah transmisi lokal, maka strateginya tes,
tracing, treatment. Lakukan tes, kalau dapat kita tracing kemana saja dia pergi, kita cari lagi kasusnya, kemudian kita treatment, sudah. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Di samping kemudian kita menegakkan protokol COVID yang menjadi syarat. Nah, Indonesia kalau dari sisi angka tesnya, di antara negara-negara besar di dunia, Indonesia masih 0,2% tesnya. Kalau Brazil tuh 2,2% dari penduduknya dites. Cina apalagi. Indonesia masih 0,2. Ini masih sangat rendah dan harus terus kita tingkatkan. Nah, prediksi Aceh ke depan bagaimana? Aceh bila kondisi masyarakatnya 2 bulan yang akan datang sampai 2 bulan yang akan datang masih seperti sekarang, tidak mau patuh, tidak mau ikut dengan protokol COVID, dengan menjaga jarak, memakai masker, dan kemudian hygiene, kebersihan, termasuk cuci tangan, dan masih terus tidak melakukan sosialisasi seperti hari ini, saya khawatir Aceh akan babak belur. Kapasitas kesehatan kita overload, kita tidak mampu menangani kasus yang banyak, terbatas sekali kemampuan kapasitas kesehatan kita, baik fasilitas maupun tenaga medisnya. Dan sebentar lagi mungkin kita akan mendapatkan penyebaran komunitas. Apa penyebaran komunitas? Orang tidak keluar kemana-mana pun, tapi dia kena juga. Itu sudah sampai kepada tahap tidak tahu lagi kita cari kemana penyebarannya, penyebabnya dari mana. Dan demikian saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Safrizal atas paparannya mengenai bagaimana virus corona ini atau SARS-CoV-2 tadi bisa menimbulkan gejala, kemudian ada juga justru yang tidak bergejala ya, asimptomatik, atau bisa juga gejalanya sampai serius. Kemudian tadi kita sudah melihat adanya persebaran berdasarkan jenis kelamin maupun kelompok usia dan lain-lain. Kemudian juga tadi dijelaskan mengenai manfaat kalau nantinya ada vaksinnya untuk imunisasi, dan saya pikir ini juga mungkin bisa kita generalisir atau kita samakan dengan program penyakit-penyakit infeksi lain ya, Dr. Safrizal ya, yang sebenarnya bisa dicegah dengan vaksin atau imunisasi. Mudah-mudahan juga masyarakat bisa paham bahwa sebenarnya peluang-peluang untuk mencegah penyakit infeksi ini bisa dicegah dengan imunisasi atau vaksinasi. Kemudian juga tadi adalah hal yang penting lainnya mengenai bahwa rumor di masyarakat mengenai bahwa COVID-19 ini merupakan rekayasa atau akal-akalan tenaga medis, bahkan juga mungkin hoax atau akal-akalan yang dibuat pemerintah untuk pengadaan dan lain-lain ya. Di mana tadi sudah disampaikan bukti-bukti oleh Dr. Safrizal bahwa ini tidak hanya terjadi di Aceh, di Indonesia, bahkan juga terjadi secara internasional di semua negara. Dan jumlahnya juga sudah sangat fantastis sekali, jumlahnya secara global sudah jutaan, dan di Indonesia sendiri kasus-kasusnya makin meningkat dan bahkan menyerang tenaga kesehatan juga gitu. Jadi kalau ini merupakan akal-akalan tenaga kesehatan, ya masa tenaga kesehatan juga mau menjadi korban gitu ya, Dr. Safrizal ya.